pemirsa, sahabat-sahabat sukses Radio Sonora 92 FM dan Sonora Jaringan di belahan bumi manapun kini Anda sedang berada. Juragan, Juragin Feng Shui, pemerhati, penyinta, dan pemanfaat YouTube channel FSE Feng Shui Enthusiast. Dan juga pemanfaat kalender Imlek tahunan yang selalu saya persembahkan pada setiap tahun. Khususnya pula Anda yang sudah memiliki kalender tahunan tahun 2025 Imlek 2576 yang dapat dimanfaatkan untuk rentang waktu mulai tanggal 29 Januari 2025 hingga 16 Februari 2026. Kepada Anda semuanya, saya haturkan salam sehat, bahagia sejahtera, sangat tawa canda berkeharmonisan. Semoga kesuksesan Anda sekaliannya takkan pernah menurun, melainkan semakin meningkat dan meningkat terus, tak kecuali di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Tahun yang sebenarnya dikhawatirkan bakal dilanda pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan. Sebagaimana telah kita pahami bersama, bahwa era tahun ular kayu berentang waktu mulai 29 Januari 2025 hingga 16 Februari 2026. Hal tersebut tentu saja sudah dikemukakan pada video Lun Gue di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Anda bisa menyeksamainya kembali agar Anda kelak semakin paham di antaranya mengenai adanya bulan sisipan. Bulan sisipan yang lazim disebut sebagai Lun Lakwe yang menjadikan tahun Imlek 2576 kini berjumlah 384 hari lamanya. Anda yang sudah memiliki kalender 2025 Imlek 2576, saya ajak untuk membuka dan menyeksamai halaman fenomena tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Pada halaman tersebut terdapat peringkat rata-rata dan naik turun peluang 12 sio yang mengacu pada jumlah nilai keberuntungan 5. Oke, mari kita seksamai bersama-sama. Saya mulai dari Anda yang sionya. Berdasarkan analisis 12 cabang bumi dan yin yang 5 unsur disimpulkan berkeselarasan dengan tahun ular kayu ini. Yang paling berkeselarasan adalah Anda yang bersio kerbau, kuda, dan ayam. Yang bersio kerbau diramalkan berpeluang sangat terbuka dan oleh karenanya berpotensi mengalami peningkatan sangat signifikan. Peningkatan yang sungguh-sungguh luar biasa besar, bahkan boleh dikatakan bakal cemerlang. Yang bersio kuda diramalkan berpeluang relatif terbuka dan oleh karenanya berpotensi mengalami peningkatan yang juga berkadar signifikan. Dalam artian bakal tergolong sangat memuaskan hingga berkecemerlangan pula. Anda yang bersio ayam diramalkan berpeluang relatif stabil hingga berpotensi sangat besar. Sangat besar dalam artian bakal mampu mempertahankan, menstabilkan,
sekaligus meningkatkan kadar keberuntungan hingga dapat dikategorikan sangat berkecemerlangan pula. Sebaliknya, Anda yang disimpulkan ciong dalam artian tidak berkeselarasan adalah Anda yang bersio macan, ular, monyet, dan babi. Yang bersio macan diramalkan berketidakselarasan kecil atau lazim disebut ciong kecil. Kendati tergolong ciong kecil, diharapkan Anda tidak meremehkan hal tersebut. Sehingga bisa saja Anda bersikap semau gue misalnya, atau bahkan mengabaikan pantangannya. Mengapa? Karena koreksi keberuntungan Anda nih sesungguhnya tidak dapat dianggap kecil, melainkan relatif cukup besar. Peringkat keberuntungan Anda nih yang sebelumnya berada pada level 2 dikhawatirkan menurun anjlok drastis hingga ke level kelima. Kecuali kalau jumlah nilai keberuntungan Anda berdasarkan analisis pribadi lebih daripada sekedar memadai. Sekurang-kurangnya minimal 6. Yang bersio ular. Anda yang bersio ular, kendati secara umum penurunan keberuntungan Anda takkan sebesar yang bersio macan, diramalkan bakal berketidakselarasan kecil atau ciong kecil pula. Kendati begitu, Anda pun disarankan untuk bersikap bijak, dalam artian tidak bersikap gegabah. Manuver aksi sepatutnya hanya Anda realisasikan kalau jumlah nilai keberuntungan Anda tergolong sangat-sangat memadai. Sedangkan Anda yang bersio monyet diramalkan berketidakselarasan kecil atau ciong kecil. Namun demikian, dengan kadar degaan yang dikhawatirkan agak serius ketimbang kedua sio yang telah saya sebutkan tadi. Karenanya, sikap agresif seyogianya agak Anda defensifkan dahulu. Kecuali kalau jumlah nilai keberuntungan Anda lebih daripada sekedar memadai, semisal di atas 6 lah. Yang bersio babi. Anda yang bersio babi memang diramalkan berketidakselarasan yang terbesar, atau lazim disebut sebagai Anda berjong besar. Karenanya patut dipahami bahwa kadar deraan atau permasalahan yang bakal Anda hadapi pun dikhawatirkan bakal jauh lebih besar dan lebih berkeseriusan pula. Dengan begitu, aspek kehati-hatian patut Anda ekstra kedepankan. Setidak-tidaknya nih, agar kemampuan Anda dalam mencerna bakal jauh lebih objektif, sehingga tidak mudah terjerat oleh berbagai hal yang tentu saja tidak kita harapkan sama sekali. Hindari sikap ofensif, kecuali kalau jumlah nilai keberuntungan Anda lebih daripada sekedar memadai, apalagi kalau memang di atas 6. Satu hal yang hendaknya Anda pahami benar adalah bahwa keselarasan atau ciong berkaitan pula dengan jumlah nilai keberuntungan Anda. Dalam artian, apabila Anda diramalkan sedang berkeselarasan, namun ternyata jumlah nilai keberuntungan Anda rendah, maksimal 5 atau di bawah itu. Nah, ini Anda perlu hati-hati. Kenapa? Karena sebagaimana kita mengasumsikan, misalnya Anda sedang berjalan atau mengemudi di jalan yang lurus tanpa ada hambatan apapun, tahu-tahu
ada berbagai batu sandungan di tengah jalan. Sehingga tahu-tahu Anda terjungkal oleh karenanya. Ini adalah dampak daripada jumlah nilai keberuntungan Anda yang rendah walaupun Anda sedang berkeselarasan. Sebaliknya, dapat diasumsikan bahwa bagi Anda yang sedang dilanda ciong, Anda tuh seolah-olah sedang mengemudi di jalanan yang banyak lubangnya. Tetapi kalau Anda selalu setia menekuni segala saran yang diberikan, maka Anda akan sampai di ujung dengan hadiah yang cukup besar, di mana keselarasan dapat Anda wujudkan dan kesuksesan dapat Anda genggam pula. Ada beberapa show yang belum saya sebutkan. Tentunya Anda tahu yang mana itu satu. Nah, show Anda yang tidak saya sebutkan tadi berada pada kondisi yang relatif cukup baik, cukup selaras, sampai berkeselarasan. Dan oleh karenanya, Anda tidak perlu khawatir. Sepanjang jumlah nilai keberuntungan Anda di atas rata-rata, maka keberuntungan akan senantiasa berpihak kepada Anda sekaliannya. Para pemirsa sekalian, pada awal pembahasan tadi telah saya singgung soal tahun yang diramalkan bakal dilanda pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan. Apa sih yang dimaksudkan dengan hal itu semua? Tentu saja Anda sudah memahaminya terlebih dahulu, karena kesemuanya itu telah saya kemukakan pada video penjelasan kalender tahun ulang kayu 2025 Imlek 2576. Saya berharap Anda sudah menyeksamainya dan memahaminya. Kalau belum, tolong Anda seksamai terlebih dahulu agar apa yang saya kemukakan berikut ini dapat Anda manfaatkan hingga semaksimal mungkin. Namun demikian, izinkan saya untuk mengulas ringkas apa sih yang dimaksudkan dengan hal itu dan apa pula kaitannya dengan fenomena di atas angin yang akan segera berlalu. Karena di atas angin tentu saja berkaitan hanya dengan tahun naga kayu yang berakhir pada tanggal 28 Januari 2025 Imlek 2575. Saya hendak memulai pembahasan tersebut dari filosofi tahun naga dan tahun ulang. Tahun naga dikenal sebagai tahun yang keras, yang tegas, dan yang berwibawa. Sedangkan tahun ulang dikenal sebagai tahun yang bersifat sebaliknya, lentur, lembut, dengan intuisinya yang sangat tajam. Dari kedua kondisi tahun naga dan tahun ulang tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila ketegasan tertiadakan, kelembutan akan mengabaikan prinsip dan pedoman. Itu tentu saja yang terjadi pada tahun naga lalu, di mana prinsip kerap terabaikan sehingga keangkuhanlah yang mencuat ke permukaan. Di tahun ulang ini, yang kita khawatirkan adalah meniadakan kelembutan. Kalau kelembutan tertiadakan, maka ketegasanlah yang bakal diimbuhi oleh berbagai hal yang bersifat egoistis, bahkan pemaksaan. Kalau Anda menyeksamai video tahun naga yang bertemakan di atas angin, tentu saja Anda
sudah paham betul atas segala hal yang pernah terjadi di tahun naga. Hal itu berdasarkan analisis Feng Shui berkaitan dengan di mana keangkuhan terfasilitasi oleh unsur tanah. Akibatnya, prinsip memang menguat dengan teramat sangat. Namun, egoistis merupakan ekses daripadanya yang tentu saja sangat sukar dihindari. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau sikap merasa sok tahu, sok kuasa, sok dalam segala hal itu betul-betul merajalela. Bahkan tidak berlebihan kalau kesemuanya itu kita anggap sebagai superior, orang yang merasa superior atau bahkan sebagai seorang megalomania. Di tahun ulang kayu ini, sikap egoistis dan pemaksaan dikhawatirkan jauh lebih marak ketimbang sebelumnya. Ini bisa terjadi karena peran unsur kayu yang tidak dapat mengendalikan unsur api yang bertindak sebagai elemen dasar daripada tahun ulang. Dampak daripadanya tentu saja akan membuat satu pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan. Ketiganya itu tentu saja kalau kita padukan tidak berbeda dengan apa yang boleh kita sebut sebagai adu strategi. Perlu Anda pahami bahwa pergumulan prinsip merupakan pergumulan mau menangnya sendiri, mempertahankan prinsip. Namun bukan berarti prinsip yang dipertentangkan itu hanya terhadap pihak lain belaka, tetapi bisa juga terjadi pada diri sendiri. Ini yang betul-betul patut kita waspadai agar jangan sampai kita terkecoh dan mudah dihasut oleh karenanya. Pergumulan emosi, tentu saja karena prinsip yang terhasut dan mudah terbakar oleh api yang tidak bisa dikekang oleh unsur kayu tadi, bakal menimbulkan emosi-emosi, satu sikap temperamental yang sukar dikendalikan. Bahkan pergumulan kelogikaan lebih-lebih harus kita waspadai pula. Mengapa? Karena kelogikaan boleh dibilang akal, dan pergumulan akal bisa jadi merupakan sebuah akal-akalan. Tidak mengherankan kalau di tahun ulang kayu 2025 Imlek 2576 ini berbagai tipu muslihat, pembangkangan dan pembongkongan bakal mencuat ke permukaan, marak luar biasa. Dari apa yang telah saya kemukakan tadi, tentu saja dari sudut pandang Feng Shui, ya, kita patut paham betul bahwa satu hal, tahun ulang kayu sekarang ini berunsur dasarkan api, dan oleh karena unsur kayu seyogianya mengekang unsur api tidak terjadi, sebaliknya yang terjadi adalah pembakaran terhadap kayu menjadi api. Inilah yang kita patut pahami agar kita tidak terjerembab untuk berpaling dari aspek kelembutan yang merupakan tuntutan daripada tahun ulang itu sendiri. Dan kalau kita paham betul dengan kesemuanya itu, tentu saja tahun ulang kayu ini tidak akan sukar untuk kita hadapi dan untuk kita kelola dengan sebaik mungkin. Ringkas kata nih, modalnya adalah keharmonisan. Keharmonisan
merupakan perwujudan dari sebuah objektivitas yang mencuat karena kesigapan Anda baik dalam bermatematika logika maupun bernaluri bisnis. Dengan kata lain, logika saja tidak akan cukup untuk menanggulangi problema di tahun ular kayu ini. Anda mungkin masih ingat peristiwa di tahun 9798 di mana teori ekonomi saat itu tidak berlaku sama sekali. Yang berlaku saat itu adalah naluri bisnis. Oleh karenanya, penyanjungan terhadap teknologi canggih semacam AI sekalipun bisa saja akan terkecohkan pada akhirnya kalau naluri bisnis tidak diikut sertakan ke dalamnya. Begitu pula sebaliknya dengan penyanjungan naluri. Jangan-jangan apa yang kita alami kelak belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kalau demikian halnya, pengalaman pun takkan boleh kita banggakan pula. Kembali kita kepada aspek keharmonisan tadi. Kalau kita senantiasa berteguh pada logika dan naluri yang harmonis, maka tiada hal yang tidak mungkin. Bagi Anda yang sionya diramalkan berkeselarasan, apalagi kalau jumlah nilai keberuntungannya ternyata memang lebih daripada memadai, maka kekayaan, kesuksesan, kesehatan dan keselamatan akan makin berpihak kepada Anda semuanya tentunya. Namun bagi Anda yang sionya tidak berkeselarasan, apalagi kalau jumlah nilai keberuntungannya rendah pun, dengan menyikapi kebijakan dan keharmonisan tadi, segalanya akan terbantukan pula. Tiada hal yang tidak mungkin. Kalau kita berkeharmonisan, segalanya akan berpihak kepada kita. Saya ulangi, bahkan kekayaan, kesuksesan, kesehatan dan keselamatan tentu akan mudah kita genggam pula. Para pemirsa sekaliannya, dengan menggarisbawahi kesemuanya itu, jelas bahwa kenapa pada kalender Imlek 2025, Imlek 2576, saya menorehkan kalimat nafsu serakah, abaikan prinsip, rancukan kebijaksanaan. Jelas bahwa keserakahan bukan sesuatu yang diperkenankan oleh tahun ular kayu. Sedangkan kalau rasa syukur kita tanamkan, kita kedepankan, maka berbagai keterbukaan akan mudah kita dapatkan, sehingga segala sesuatunya akan kian berkelancaran. Sukses selalu bagi Anda sekalian.